Sejumlah pedagang bakso di Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Utara Bandar Lampung mengeluhkan kenaikan harga daging sapi. Menurut pedagang bakso, kenaikan harga daging sapi telah terjadi sejak 3 hari lalu. Kenaikan harga daging sapi mencapai Rp20.000 per kilogramnya dari harga semula Rp110.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi itu pun berdampak pada penjualan bakso. Pasalnya, keuntungan jualan bakso berkurang. Untuk menjaga pelanggan tidak kabur, para pedagang tidak menaikkan harga bakso, namun juga tidak mengurangi komposisi daging pada bakso yang dijualnya karena akan berpengaruh pada rasa. 3 hari ini kan harga daging naik, Mas. Oh, naik. Ya. Sebelumnya berapa, Mbak? Sebelumnya 12, sekarang jadi 13. Oh, begitu. Selain itu keluhannya apa sih, Mbak? Keluhannya juga kan karena harga daging naik, jadi tukang daging banyak yang tutup. Oh, sudah berapa hari? Udah 3 hari ini. Kalau bisa sih, kalau masalah keluhan ini ya masalah modal naik, otomatis kan kalau daging naik. Tapi kita jualnya itu biasa aja. Paling salah satunya kita minimal porsinya yang dikurangin, minimal itu aja. Harapannya ya paling saya minta pemerintah ini ya menstabilkan harga dagingnya lah, biasa aja gitu. Dari informasi yang didapat pedagang bakso, kenaikan harga daging sapi ini karena stok daging di tingkat pedagang pasar dari agen sedikit. Para agen kini memilih mengurangi jumlah penyembelihan sapi untuk persediaan Idul Adha mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Persiapan terus dilakukan para atlet tinju Lampung menjelang Pekan Olahraga Nasional 2021 di Papua Oktober mendatang. Salah satunya dengan mengikuti uji coba di sejumlah kejuaraan nasional hingga internasional seperti Thailand dan Filipina. Uji coba itu diharapkan bisa menambah jam terbang petinju. Pada Rabu siang, para atlet tinju Lampung berlatih taktik dan fisik di Pusat Pelatihan Tinju Pekor Bandar Lampung. Menghadapi PON Papua, Lampung akan mengirim 3 atletnya dengan target meraih 2 medali emas dan 1 medali perak. Ketiga petinju Lampung yang lolos seleksi itu adalah Nabila yang akan turun di kelas 46 kg, lalu Ananda Febri Haryani yang akan turun di kelas 65 kg, terakhir Rusdianto yang turun di kelas 76 kg. Para atlet optimis meraih target yang diberikan. Ditambah lagi itu latihannya, terus habis itu kayak lari fisiknya itu ditambah lagi, terus tekniknya ditambah lagi. Sudah siap ya. Targetnya apa nih targetnya? Ya, insya Allah bisa emas di PON nanti. Sementara pihak Persatuan Tinju Nasional Daerah Lampung mengatakan sejumlah uji coba tingkat nasional dan internasional yang diberikan dilakukan untuk menambah kepercayaan diri para atlet. Nah, rencananya dari pihak KONI ingin memberangkatkan kita ke luar negeri, yaitu ke 2 negara, Thailand ataupun Filipina. Kita ada rencana mendatangkan pelatih khusus Bang untuk menggonjok khusus. Kalau pelatih khusus enggak, karena saya lihat pelatih yang sekarang juga sudah termasuk cukup baik ya, sudah cukup baik, dan juga mantan tinju nasional juga kan, Peter. Dari sejumlah uji coba, petinju Rusdianto berpotensi menyabet emas karena pada kualifikasi SEA Games meraih peringkat pertama dengan mengalahkan atlet peraih emas PON Jawa Barat. Nabila menjadi juara nasional junior kejurnas di Medan pada 2019, sedangkan Ananda meraih medali perunggu kejurnas junior Bogor 2018. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dua bandar dan 1 pengguna narkoba ditangkap polisi Polres Tulang Bawang Barat pada Rabu siang. 2 bandar narkoba yang ditangkap bernama Madia dan Yusuf, warga desa Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa. Seorang tersangka lagi bernama Junaidi yang ikut ditangkap saat akan membeli narkoba jenis sabu-sabu. Dari penangkapan ini, polisi menyita 7 bungkus sabu-sabu timbangan digital dan puluhan plastik klip.
Dari hasil pemeriksaan polisi, sabu-sabu itu dipasok oleh seorang temannya yang kini masih buron. Setelah kita geledah di sana menemukan 7 paket narkoba jenis sabu, kita kembangkan bahwa barang itu didapatkan dari seseorang di wilayah Banjaragung, unit 2, Tulang Bawang. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah nama U inisial U, kita temukan narkoba jenis sabu sebanyak 5,96 gram. Ya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, 2 tersangka bandar narkoba terancam 20 tahun penjara dan pengguna narkoba terancam 5 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Menyebut pesisir barat, tentu pikiran kita akan langsung tertuju pada lautan. Tentu saja, karena wilayah paling ujung barat Lampung itu, sejauh mata memandang kita akan melihat laut yang langsung mengarah ke Samudra Hindia. Hampir semua pantai di pesisir barat adalah surga yang menyejukkan mata. Birunya air laut dipadukan dengan hijaunya pemandangan alam membuat siapapun akan betah berlama-lama di sini. Salah satunya suasana di sepanjang ibu kota Krui. Pantai Labuhan Jukung tentu menjadi destinasi wisata andalan. Selain pantai-pantai lain dan tak kalah mempesonanya. Setiap hari pengunjung datang dari berbagai daerah untuk menikmati hangat matahari di sana. Mereka biasanya datang bersama keluarga atau teman dekat. Pantai Labuhan Jukung relatif jadi pilihan karena sudah tersedia berbagai fasilitas umum penunjang. Seperti aneka stand makanan, toilet, musola, dan lain-lain. Di sini kita holiday aja bareng teman-teman. Dalam rangka apa? Dalam rangka hari kelulusan. Iya. Gimana menurutmu, pandanganmu itu pesisir barat pantainya? Pesisir barat ini bagus, orangnya juga ramah-ramah, makanan juga enak-enak banget. Udah sering kesini apa gimana? Iya, udah sering. Kalau hari-hari Minggu gitu kita sering kesini. Meski pada masa pandemi terjadi penurunan jumlah pengunjung, khususnya dari mancanegara, tidak menyurutkan pengunjung lokal untuk berlibur. Jadi, siapkan kamera dan baterai ponsel yang penuh ya, untuk mengabadikan momen-momen indah bersama orang terdekat. Sandi melaporkan dari pesisir barat.